2 ayat yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku siap. Haleluya. Aku siap, Tuhanku. Segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku Ayat ini merupakan suatu nubuatan oleh seorang nabi bernama Yoel. Ya, apa sih nubuatan itu? Nubuatan adalah menyatakan lebih dahulu satu peristiwa-peristiwa yang belum terjadi tapi akan terjadi. Itu nubuatan. Nah, pada waktu Nabi Joel menyampaikan ini belum terjadi, tapi dikatakan oleh Nabi Joel ini, kemudian daripada itu, kata kemudian dan akan, masih jauh ke depan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan seterusnya. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itulah isi nubuat Nabi Joel ini, ya. Akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tua, muda, laki, perempuan, taruna maupun hamba, semua akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, kata Tuhan. Allah tidak diskriminasi. Allah tidak pandang bulu, tidak memandang status sosial untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Alkitab berkata kepada kita, rohku akan kucurahkan ke atas semua manusia. Janjikan akan kucurahkan rohku, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi bukan kepada orang tertentu saja saudara-saudara Roh Kudus dicurahkan, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, yang mau diubahkan dan yang mau dibaharui oleh Roh Allah. Nabi Joel bilang, akan kucurahkan kepada semua, mau atau tidak, terima atau tidak. Maka tergantung di kita. Kalau minggu yang lalu kita melihat 3 syarat untuk dipenuhi Roh Kudus, ya. Kita sudah mendengarkan itu minggu yang lalu, bahwa kita harus percaya kepada Roh Kudus, kita harus setia taat, begitu saudara. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus meyakini itu. Dan kita melihat sudah bahwa saat Yesus bangkit dari kematian, sebelum kenaikannya ke surga, ya, saat kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, ada 2 pesan Tuhan kepada para murid-murid, kepada orang-orang percaya ini. Saudara, coba lihat. Klik dulu. Ya, saat Yesus bangkit dan sebelum kenaikan ke surga, ada 2 pesan Tuhan. Pesan ini penting supaya kita boleh hidup di sana. Yang pertama, Yesus menjanjikan penolong yang
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus, saudara-saudara. Dunia tidak dapat menerima dia, enggak. Ya, bukan soal tidak mau terima. Roh Kudus yang beda seperti yang dikatakan tadi dari Joel tadi. Mau terima monggo, saudara. Tidak juga boleh. Tapi ini memang dunia, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia. Roh kebenaran itu tidak dapat diterimanya. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tahu tentang Yesus. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu kenal dia. Sebab dia sertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu kalau mau. Dia mau diam bersama dengan kita. Kalau kita mau. Maka ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Puji Tuhan. Yang pertama kita lihat ketika Yesus bangkit dan sebelum kenaikan ke surga, pesan yang pertama menjanjikan penolong yang lain, dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Kalau selama ini saudara-saudara Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu, ini sekarang mereka berpisah. Mereka akan berpisah, tidak akan pernah lagi ketemu tatap muka. Sebelumnya ketika menjala ikan, Yesus sendiri yang panggil. Lalu mereka percaya, mau ikut tinggalkan jalan, bertemu secara fisik. Sekarang Yesus mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Maka sebelum kenaikan itu dijanjikan, ya, aku akan berikan seorang penolong kepadamu. Mereka tidak akan bertemu secara fisik, tapi aku akan memberikan seorang pengganti untuk bersama-sama dengan kamu, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi ketika waktu itu bertemu secara fisik, sekarang tidak, maka Yesus akan pergi naik ke surga. Yesus bilang tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia akan mengirimkan penolong itu, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, saudara-saudara. Maka dikatakan ayatnya yang ke-18 bagian terakhir, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Enggak. Dulu kita memang bersama-sama. Sekarang aku akan pergi kepada surga untuk sediakan tempat bagi kamu. Tapi aku akan datang. Dikirimkan penolong itu, Roh Kudus. Dia naik ke surga, tapi tidak ditinggalkan mereka sebagai yatim piatu para murid-murid itu. Diberikan penolong, yaitu Roh kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mari, jangan meninggalkan Yerusalem. Ini dalam Kisah Rasul 1:4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada waktu mereka duduk bersama makan satu perjamuan dengan Yesus Kristus, Yesus pesan kepada mereka supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka disuruh menunggu, menanti janji Bapa. Kamu diam di situ. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka tunggulah di Yerusalem itu. Nantikanlah di Yerusalem itu. Ada 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua itu, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saudara, kalau kita mau jujur, menunggu, menanti itu satu perkara yang sangat membosankan, betul? Demikian juga ketika kita menantikan janji Tuhan. Walau demikian Tuhan bilang tetap tinggal, tunggu. Bapak Ibu, ada doa yang sudah dinaikkan berkali-kali dan cukup lama, tunggu, nanti. Amin.
Amin. Nantikan itu. Jangan pernah bosan dan lalu berhenti berdoa. Jangan, saudara-saudara. Apapun yang sedang kau gumuli, terus doakan dan jangan pernah berhenti. Terus naikkan kepada Tuhan sampai Dia jawab kita. Sabar kita menunggu. Walau seperti itu, tetap tunggu. Seperti apapun waktunya, tunggu sampai kita dipenuhi dari tempat yang ada. Contohnya seperti ini. Dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Ini contoh menunggu. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, bayangkan kalau ada di antara kita pada tengah malam dikatakan, pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepada saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Datang saudaranya, ya, sahabatnya, tapi dia harus menjamu makan, tidak ada apa-apa di rumah. Lalu dibangunkan tangganya sahabatnya ini. Masakan dia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Maksud misalnya Pak Supir tak parani tak datangi malam-malam jam 12 ini, tak ketok-ketok, kaget Pak Supir. Ini apa ya? Ngertinya aku. Ya, kalau orang lain mungkin langsung tutup, tapi kan ngerti dengan aku. Takon, ini apa Pak? Kan gitu. Pinjam roti ini tamu. Diwenein saudara-saudara, perhatikan itu. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepada sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, karena sudah kenal dengan Pak Supir. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukannya, akan diberikan kepada apa sih tak pinjatkan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah ini saudara, perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Minta terus, ya. Dikatakan di sini tadi diumpamakan karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak mana tadi antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu dan diikat, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Tak mungkin. Itu bapak jahat. Saudara-saudara, kita ini orang-orang buli, orang-orang jahat, tapi ketika anak kita minta telur, masa kau kasih cacing? Kau kasih kalajengking? Enggak, saudara-saudara. Kita aja orang jahat, ngerti berian baik. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kau tunggu, saudara-saudara. Maka tunggu, nantikan. Jangan bosan, sabar kau menunggu. Sabar kau menunggu. 1 hari tidak dipenuhi, 2 hari tidak dipenuhi, 3 hari belum dipenuhi Roh Kudus. Saudara, hari ke-50 baru para murid-murid yang berkumpul di Yerusalem itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai aku memenuhi kamu dengan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Nantikan janji Bapa, sebab Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak mana dikatakan di antara kamu jika anaknya minta ikan lalu memberikan yang tidak baik, pasti diberikan. Apalagi Bapakmu yang di surga. Minta dengan sabar, minta dengan tekun, akan diberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Nah, seperti murid itu, saya bilang 10 hari kemudian
baru mereka penuh dengan Roh Kudus. Coba diulangi baca Kisah Rasul pertama tadi, ayatnya yang keempat dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Hanya melarang dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ada satu kesabaran dari murid-murid itu menantikan janji Tuhan. Saya tunjukkan kepada kita ya, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Joel jauh sebelumnya sekarang digenapi. Padahal jauh sebelumnya Allah akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia. Sekarang dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini direalisasikan, digenapi janji yang dinubuatkan oleh Yoel itu jauh di belakang sana. Sekarang di sini, pada waktu murid-murid itu berkumpul, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah yang menjadi kerinduan kita, penuh dengan Roh Kudus. Nah, perbedaannya gereja Pentakosta dengan gereja yang lainnya, bedanya adalah penuh dengan Roh Kudus itu, saudara-saudara. Ya, kita tidak sama tentunya. Ada bedanya, ada satu peningkatan, satu langkah kau lebih naik. Iya, kau lebih tinggi. Tapi saya katakan itu jangan jadi kesombongan. Karena kita diberikan kesempatan untuk penuh Roh Kudus. Kalau kita mau meminta dengan sabar, kita mau menunggu dengan sabar, ketok akan dibuka, cari akan dapat. Mari ini yang kita harus kejar sebagai gereja Tuhan yang disebut Pentakosta. Iya, saudara, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara dengar baik. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita sama dengan gereja lama. Kita sama dengan gereja tua. Walaupun kau bilang kau Pentakosta, kau tidak Pentakosta. Pentakosta adalah orang yang mengalami baptisan Roh Kudus ini. Orang-orang berkumpul ini penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Coba kita lihat ciri yang dipenuhi Roh Kudus itu. Ketika turun bunyi itu, berkerununlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Inilah beda kita dengan gereja yang lainnya, dengan gereja-gereja yang tua, gereja-gereja yang lama, bahwa penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak sama, masih kelas kita di kelas sana, saudara-saudara. Iya, maka Bapak Ibu, yuk minta, ketok, cari. Saya ajak kita semua supaya benar-benar jadi Pentakosta. Amin. Benarlah kita jadi Pentakosta. Kasih dalam Tuhan, yuk semua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, kita sama dengan gereja yang lain. Inilah Pentakosta, dipenuhi Roh Kudus. Ciri-cirinya dipenuhi oleh Roh Kudus tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Keluar bahasa yang baru, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, bukan dibuat, tapi seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Itulah bahasa Roh. Rasul 8:14-18. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, rasul-rasul di Yerusalem dari tempat yang jauh mendengar bahwa tanah Samaria telah
supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, Yohanes dan Petrus ketika diutus ke Samaria, dia berdoa supaya orang Samaria menerima Roh Kudus, supaya penuh Roh Kudus. Dia sebab Roh Kudus belum turun di atas jemaat Samaria, belum pada waktu itu. Ya, seorang pun tidak ada yang menerima Roh Kudus di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya, yaitu Petrus dan Yohanes tadi, keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Coba, mau bilang apa kita? Tidak ada baptisan Roh Kudus, tidak ada berkata-kata dengan bahasa roh, ada. Jemaat Samaria contohnya. Tadinya jemaat ini adalah jemaat yang tidak mengenal Tuhan, hidup dalam perdukunan. Coba lihat ayat ke atas yang mulai dari perikopnya, bacakan ini. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan melalui pelayanan Filipus. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu ketika Filipus masuk ke sana. Seorang yang bernama Simon, lihat ini, bahwa kota itu adalah dipenuhi dengan perdukunan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Simon ini hebat, berlagak seorang nomor satu di kota itu karena bisa menyembuhkan orang sakit. Semua orang besar, perhatikan, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Perhatikan, mulai dari kecil sampai tua hidup dalam ilmu perdukunan, sihir, ya kan? Tapi Filipus masuk ke sana, mengubah perdukunan itu menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Hebat loh saudara. Yuk, dan ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Yesus. Nah, pemberita Injil tadi berhasil, ya. Jadi percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Nah, dukunnya menjadi percaya. Simon sendiri menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Maka Simon sekarang berdampingan dengan si Filipus itu. Puji Tuhan. Terus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat yang besar terjadi. Simon sendiri kalah, merasa kalah. Aku ini rasanya hebat, ternyata masih ada yang lebih hebat dariku. Yaitu siapa? Filipus yang lebih hebat. Tuhan pakai dia dengan tanda-tanda heran. Ini belum apa-apanya, padahal mulai dari dulu aku di sini dikenal baik, dikenal seorang yang hebat. Ternyata belum apa-apa aku ini. Lihat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Coba lihat, si Filipus tadi mengubah kota Samaria menjadi kota yang mendengar Injil, saudara-saudara. Ya, kota Samaria adalah dikuasai dengan ilmu sihir, perdukunan. Sekarang dirubah loh perdukunan itu. Dirubah. Masa kau mau percaya kepada dukun? Dari sini aja udah kita bisa lihat. Jangan pernah percaya kepada dukun. Yesus jauh lebih hebat. Amin. Setibanya kedua orang Petrus dan Yohanes itu berdoa untuk kota Samaria, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Tidak cuma kamu dengar Injil, tidak cuma dengar firman, tidak cuma tahu firman, tapi supaya kamu beroleh Roh Kudus. Itu kerinduan Petrus dan Yohanes. Ini bedanya kita.
harus penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun di atas orang itu semua, satu pun dari mereka. Maka diutusnya si Petrus, diutusnya si Yohanes, maka mereka tumpangkan tangan atas mereka penuh Roh Kudus. Cirinya berkata-kata dalam bahasa yang baru. Yuk, satu lagi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulailah mereka penuh Roh Kudus. Jemaat mana ini? Jemaat Efesus tadi ke Samaria, saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Tapi di Efesus pun mereka belum menerima Roh Kudus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, ya belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes, pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka beri diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan Paulus tumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata dalam bahasa roh. Ya, dan bernubuat. Jumlah mereka ada 12 orang. Samaria dari seorang hidup dalam ilmu perdukunan berubah ketika dengar firman. Tidak cukup kamu dengar firman, kata si Petrus dan Yohanes yang diutus dari Yerusalem itu. Lalu mereka ditumpangi tangan oleh kedua rasul itu. Mereka penuh Roh Kudus. Jemaat di Efesus, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Dengar saja belum. Lalu Paulus tumpangkan tangan atas mereka, penuh Roh Kudus. Dari hari pertama sampai hari yang ke-10, saya tidak mengerti siapa kita yang dipenuhi Roh Kudus.